Assalamualaikum everybody. So, since the beginning of Ramadan, people Di video kali ini gue akan membahas tentang seseorang yang rumornya sudah mualaf. Mungkin kita langsung sebut nama aja ya, yaitu Raelil Black. Mungkin dari kalian sudah tahu tentang siapa sebenarnya beliau yang mau saya bahas ini. Karena juga akhir-akhir ini beliau sering sekali lewat di beranda sosial media saya gitu. Di IG, di TikTok, sering banget itu muncul. Apalagi setelah mungkin karena setelah beliau mualaf ya. Gue lihat banyak banget komentar negatif di komen-komen beliau. Kayak banyak yang ngomong ini cuma untuk konten lah, untuk apa ya? Ya pencitraan aja gitu. Karena perlu diketahui juga kalau konten-konten tentang agama, terutama agama Islam, konten tentang mengenai apa ya? Mengenai agama, mengenal agama Islam, konten cara melakukan ibadah agama Islam, view-nya pasti banyak gitu. Dan kenapa banyak yang beranggapan ini cuma untuk konten? Karena di sebelum-sebelumnya sudah banyak konten kreator yang melakukan hal yang serupa dan worth it. Dan mungkin banyak pandangan negatif tentang beliau ini ketika sudah login. Karena salah satunya mungkin karena background beliau sebelumnya, ya itu masa lalu sih. Cuma terus diungkit-ungkit aja gitu sama orang-orang, terutama netizen. Ini juga bakal gua bahas, jadi mari kita ke pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Nah ini dia, gua ambil dari IG-nya aja ya. Ini fotonya yang mungkin belum tahu ya, belum familiar sama orangnya ya. Ini wah, sudah berhijab. Oke, jadi yang sudah tidak asing dengan kakak cantik satu ini, Mbak Raelil Black, pasti kebanyakan cowok mesum, cowok mesum. Nama panggungnya kan Raelil Black ya, terus nama realnya yang dia pakai itu kayak Asakura. Ada juga rumor kalau nama dia tuh Akiko Kayo Matsuzawa. Cuma yang itu nggak tahu kebenarannya ya, karena dari beliau juga nggak pernah menyebutkan kalau itu namanya gitu. Jadi gua nggak tahu ini rumor dari mana. Cuma di internet banyak banget yang nyebutin itu. Tapi yang dipakai ngalor ngidul ya kayak Asakura sama Raelil Black. Udah, cuman dua itu aja. Dan seperti namanya, beliau ini asli orang Jepang, lahir di Jepang gitu. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1996 di Osaka tepatnya. Jadi tahun ini harusnya beliau sudah berusia 28 tahun menuju ke 29 tahun. Cuma kayaknya masih apa ya? Masih muda banget dari wajahnya. Gua kira ini umurnya masih under 25 gitu. Ya udah mau masuk 29 anjir. Dan ini pada saat usia 8 tahun beliau ini diadopsi oleh pasangan asal Amerika yang saat itu tengah bekerja sebagai guru di Jepang dikarenakan saat usia 8 tahun tersebut di tahun 2004 kedua orang tua kandungnya kakak cantik ini dibunuh oleh Yakuza. Gua nggak dapat informasi lebih terkait motif pembunuhan orang tua biologisnya ya. Apakah orang tuanya ada masalah sama Yakuza atau bagian dari anggota tersebut. Itu juga tidak ada informasi mengenai hal tersebut ya. Jadi informasi yang gua dapat ya sebatas itu doang gitu. Lalu setelah dia diadopsi oleh pasangan asal Amerika dan dibawa ke Los Angeles, LA yang kemarin baru ini kebakaran, cuma kita ini ya bela sungkawa juga ya. Hidup di sana dari usia 8 tahun dari ketika orang tuanya itu meninggal terus dibawa ke LA sama orang tua angkatnya dan tumbuh kembang di sana sampai dia dewasa. Bahkan dia juga punya background pendidikan yang cukup bagus gitu. Apa sarjana? Kelihatannya kayak ini ya, kayak lancar-lancar aja gitu.
Tapi sebenarnya nggak sama sekali gitu. Apalagi kalau dilihat dari story masa kecil beliau ini. Dengan dia kehilangan orang tuanya yang seperti itu caranya, itu menimbulkan rasa trauma yang amat sangat besar tentunya. Bahkan sampai dia dewasa. Jadi dia tumbuh kembang dengan rasa trauma gitu. Apalagi dia orang Asia tinggal di Amerika yang mana pasti ada gitu tindakan rasis ke dia. Kita kan udah ini ya, Amerika kan kita udah tahu lah, ASEAN, terus N itu pasti banyak yang rasisin gitu. Apalagi yang ditambah kayak muslim-muslim gitu juga banyak banget dirasisin anjir. Walaupun dia bisa dikatakan dari kecil di Amerika ya, maksudnya 8 tahun juga di Amerika, walaupun 1 tahun sampai 8 tahun di Jepang, cuma 8 tahun sampai dewasa ya dia tumbuh banyaknya lebih banyak di Amerika gitu. Tapi dengan ini dia merasa kalau dia bukan orang Jepang juga bukan orang Amerika gitu. Jadi ngambang aja gitu. Soalnya dia orang Jepang tapi nggak tinggal di Jepang. Orang Amerika juga bukan gitu. Asian sebenarnya agak sedih juga sih pas gua baca ini. Cuma ya gimana kehidupan. Terus lanjut dia mulai memasuki usia dewasa yang mana dia sudah memasuki jenjang perkuliahan, kemandirian biasanya dimulai sejak perkuliahan ya, hidup sendiri ngontrak gitu. Dia memutuskan untuk masuk di industri film dewasa karena alasan ekonomi dan ingin mandiri secara finansial. Dari sini mungkin ada pertanyaan apakah orang tua angkatnya ini tidak mampu membiayai dirinya saat kuliah. Gak ada pernyataan kalau orang tuanya tidak mampu. Itu doang. Cuma setahu gue sekolah di Amerika tuh banyak yang gratis kayaknya ya. Iya kan? Banyak yang gratis sekolah di Amerika. Cuma gue kalau kuliah nggak tahu ya. Cuma kalau dari SD, SMP, SMA kayak banyak yang gratis. Gue sering lihat yang podcast-podcast yang dia kuliah di US tuh banyak banget kuliah sekolah gratis. Cuma gue juga nggak tahu kenapa dia, ya mungkin alasannya karena ini kali ya. Tadi pingin mandiri secara finansialnya. Cuma kalau dilihat dia baru memasuki industri dewasa saat sudah di perkuliahan, itu berarti bisa disimpulkan kalau orang tuanya ini sudah cukup untuk membiayai dia sampai saat dia dewasa. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang bertanggung jawab, gimana ya, nggak yang tidak bertanggung jawab, nggak yang orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu. Cuma mungkin ada keterbatasan sampai titik yang mana orang tua angkat yang ini bisa membiayainya gitu. Kayak kan ya ini manusia kan, maksudnya ada keinginan lebih dan dia mungkin nggak pengen ngerepotin lebih ke orang tua angkatnya. Apalagi dia sendiri bilang kalau pengen mandiri secara finansial kan, pengen berdiri sendiri tidak bergantung sama orang lain ya, meskipun itu orang tua angkatnya, cuman jalur mandirinya lumayan agak seram gitu. Oh ya, dia ini memasuki industri dewasa sebagai artis independen ya. Artis independen yang nggak terikat kontrak agensi dan aktif di situs-situs internasional, bukan dari studio Jepang walaupun dia orang Jepang. Baru setelah namanya viral di mana-mana, dikenal secara global, dia dapat undangan untuk tampil di studio JAV Jepang. Jadi intinya awal karir dia di masa lalu bukan di JAV tapi di Eropa, independen ya. Nggak ada agensi. Jadi itu tadi adalah profile dan masa lalu dari Mbak Riley Black ya. Masa lalu udahlah ya. Masa lalu biarlah berlalu gitu. Sekarang kita ke kisah perjalanan beliau sampai bisa masuk Islam. Jadi semuanya berawal ketika beliau sering traveling ke Asia Tenggara pada tahun 2023 sampai tahun 2024.
Tapi sebenarnya sampai sekarang juga masih juga sih. Lebih tepatnya dia sering berkunjung ke Malaysia dan Indonesia. Cuma gue nggak tahu anjir kalau dia pernah ke Indonesia. Nggak pernah. Yang nggak tahu ya. Mungkin ya mending gak usah dikasih tahu aja sih. Dah itu lebih sangat amat bagus. Dan saat beliau ini mengunjungi sebuah masjid untuk pertama kalinya dan mendengarkan suara azan di masjid, beliau merasakan ketenangan dalam dirinya, damai. Gua nggak tahu ini ngomong beneran apa enggak, cuma itu perasaan yang dia ungkapin gitu. Ya mungkin emang benar seperti itu, cuma gua nggak tahu ya. Dia juga melihat banyak perempuan berhijab dan merasa kalau perempuan-perempuan yang berhijab itu terlihat anggun dan damai. Dan gak lama setelah itu dia mencoba untuk menggunakan hijab juga untuk pertama kalinya. Tapi di sini dia belum login ya, cuma apa ya? Cuma trial. Dia juga apa ya? Maksudnya dia juga pengen merasakan seperti apa rasanya berhijab kayak gitulah. Dan setelah beliau ini mengenakan hijab, dia mengatakan kalau dia merasa tenang dan merasa seperti dilindungi gitu. Oh ya, dia mengatakan hijab pertamanya ini di Malaysia ya, bukan di Indo. Lalu sampailah pada awal tahun 2025, dia secara resmi menjadi seorang muslim dan mengucapkan kalimat syahadat. Tapi tempat dan tanggal pastinya di mana dia login itu nggak dipublis ya, nggak ketemu lah informasinya. Cuma mungkin memang nggak mau dipublis tempat dan tanggalnya, tapi menurut gua mending kayak gitu aja sih. Soalnya kalau dilihat dari masa lalu beliau, pasti banyak yang kontra gitu tentang kenapa sih tempatnya kayak mau gini 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 gitu, orangnya ustadznya gitu. Takutnya tempat di mana dia mengucapkan kalimat syahadat itu diserang ya, bukan diserang yang gimana-gimana ya. Ya kalian tahulah orang-orang pasti pada rusuh gitu ke sana. Orang-orang yang kontra itu kebanyakan sok suci semua. Pada yeping di sosmed, oh ini cuma konten nggak pantas begini, dia ada kan dulunya begini, kayak gitulah biasanya. Jadi ya udah bener nggak usah dikasih tahu siapa yang masukin dia ke Islam dan tempatnya di mana, itu nggak usah dikasih tahu, nggak usah dipublis. Itu udah hal yang sangat amat benar dan bukan urusan mereka juga gitu. Setelah mengucap kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya, dia juga mengubah namanya menjadi Nurai Istiqbal yang berarti cahaya bulan yang menyambut masa depan. Ya semoga nama baru ini menjadi apa ya? Menjadi hal baru yang baik bagi beliau aja. Dan selepas itu beliau mulai belajar mengaji, belajar sholat, mengikuti kajian-kajian, dan lebih tepatnya meninggalkan industri lamanya ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Dan ini ada beberapa momen ketika beliau mengikuti ibadah puasa pertamanya kemarin ya, di Malaysia kayaknya ini. Malaysia apa mana ya? Gua nggak tahu juga sih. Ini akun TikTok beliau ya. Raelil Black Official. Nih Nurhai Istiqbal nama barunya. Oke. Happy Easter. Anjir ini kenapa sih? Kenapa domba anjir? Ini domba kan? Happy one iftar of my life. Ini sumpah. Ini nggak kelihatan ya. Bentar. Terus ini kalian bisa lihat nih, komennya tuh pada brengsek semua anjir. Baru juga imsak udah ke ingat beliau jogging sama, ya Allah. Mana like-nya komennya 3.500 anjir. Ini serius bantu jawab, Riley Black masih aktif di film biru atau udah
Kalau beneran udah pensiun, Masya Allah semoga istiqomah ya. Where's Denny D anjing? Ini komen-komennya tuh ya sebenarnya ini sih banyak yang support juga sih, cuma yang brengsek itu diem aja apa sih? Dan sampai dia tuh bikin klarifikasi gitu. Bukan klarifikasi, nggak tahu nih jatuhnya klarifikasi apa kagak. Mana ya? Copyright. Anjir dia aja belajar ini kayak maknanya. 1 hours not feeling hungry at all, but it bit thirsty. Hahaha. I'm also shooting a small vlog about my my day one ongoing. Ya belajar apa ini? Makna nih kah? Tapi kayaknya dia serius dah. Dia bener-bener belajar anjir. Nah, ini nih. Assalamualaikum everybody. So since the beginning of Ramadan, people has been commenting about me sinning before, and then people were like, your sin will never be forgiven. It's not fair that you've sinned a lot and then you are forgiven just like this, or you are not fasting, you are just creating content. Well, I am fasting, first of all, and then what Islam told me is what matters, the only thing which matters is the intention between me and God, you and God. So if I am going to the great place after death, or if my sin is forgiven or not, it's not matter to you. It doesn't matter if my sin is forgiven or not, if I'm going to the good place or not. It's not your mother. So you should be focusing on your intention between you and God, Allah. My intention between me and Allah is mine, and you don't need to care about it. I am taking care of my business. I am putting my pure intention to Allah. So do not worry about me. Please focus your life. Please focus on your Ramadan good deeds. Please, you should be focusing on your life. Thank you so much. Ramadan Mubarak. Jadi si videonya tuh kayak banyak orang yang nge-hate dia soal keputusannya masuk Islam. Dan pas awal dimulainya bulan puasa dan dia untuk pertama kalinya puasa, dia di-hate lagi kalau dia tuh nggak benar-benar puasa gitu. Banyak yang komen di sosial medianya kalau dia tuh cuma bikin konten aja, nggak yang bener-bener puasa. Jadi netizen, lu dukun apa gimana gitu. Bisa lihat pikiran orang gitu, bisa lihat niat orang tuh kayak apa gitu. Ini orang belajar untuk menjadi lebih baik gitu, belajar untuk menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa malah dianggap hal negatif gitu? Ya kalau nggak suka ya jangan ditonton aja. Maksudnya jangan ditonton, udah skip gitu. Orang dia juga nggak pernah ngerugiin orang lain juga kan. Dan dia bilang ada banyak orang yang mengatakan kalau dosa dia di masa lalu tidak akan pernah dimaafkan. Anjing, lu siapa? Lu Tuhan apa gimana gitu? Bisa nentuin pahala orang diterima apa kagak gitu. Lu nggak pernah denger cerita ada pelacur ngasih makan atau minum anjing kelaparan terus dia masuk surga. Jadi ini bukan soal apa yang dia lakukan, tapi niat dia yang sesungguhnya gitu. But niat orang nggak ada yang tahu. Jadi ya doakan yang terbaik buat beliau agar bisa istiqomah aja. Udah itu. Masa yang boleh diterima sebagai mualaf cuma Dr. Richard Lee? Enggak dong. Semua orang bisa gitu. Lagian yang ngomong kalau dosa seseorang tidak akan pernah dimaafkan itu juga sotoy anjing. Kita nggak pernah
apa ya, kita nggak akan pernah tahu dosa orang tuh besar kecilnya seperti apa. Apakah dari tindakan dosa yang pernah ia lakukan yang bisa dinilai berdosa besar, tapi itu kan manusia juga gitu yang nilai, bukan Tuhan. Mungkin Tuhan punya penilaian tersendiri gitu tentang hal itu. Lagian sedosa-dosanya dia nggak pernah merugikan orang lain gitu, nggak pernah overclaim, nggak pernah jualan sel Hashirama Senju, White Tomato, Zetsu putih, White Zetsu, yang mana merugikan banyak orang gitu, menipu banyak orang. Jadi apa ya, yang udah terjadi di masa lalu dia pun juga dampaknya kan cuma ke diri dia sendiri gitu. Ruginya ya, kasarnya kayak gitu. Dia nggak pernah bawa-bawa orang lain, bahkan orang tua angkatnya pun nggak pernah dia bawa-bawa. Itu. Jadi saran aja untuk tidak berlebihan menilai seseorang dan jangan sok ngejat saja anjing. Capek cok kayak gitu. So jadi itu saja untuk pembahasannya tentang kakak Rail Black ini. Semoga kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu semua cuma bentuk ekspresi diri aja gitu. Gak ada niatan sengaja untuk menyinggung pihak manapun. Jadi mohon maaf kalau kata-katanya agak kasar. So thank you guys.